Tahukah Nandata, ada sedikit kebiasaan yang dimiliki sebagian besar dari kita, termasuk saya di masa lalu, iaitu memasukkan hampir semua barang ke dalam lemari es hanya kerana kita berfikir dengan cara itu akan tetap segar lebih lama. Dulu saya merasa sangat aman ketika membuka pintu lemari dan melihat sayuran dan makanan tertata rapi di setiap kotak adem. Namun suatu hari saya bertanya pada diri sendiri, mengapa tomat hari ini begitu hamba atau rotinya kemarin segar tetapi sekarang kering dan keras? Maka saya mulai belajar lebih banyak. Ternyata tidak semua makanan suka hidup dalam suhu dingin. Beberapa hidangan jika terkunci di lemari akan kehilangan rasa, kehilangan nutrisi dan bahkan menjadi beracun. Namun tahukah anda, saat kita menyantap hidangan yang tak lagi selezat yang kita harapkan, kesenangan kecil di hari itu pun berkurang drastis. Hal-hal yang kelihatannya kecil seperti cara menyimpan kentang, alpukat, roti, ternyata mempengaruhi perasaan setiap kali kita masuk ke dapur, nafsu makan, bahkan mood kita. Jadi hari ini, saya ingin memberitahu anda di apa yang saya tercerahkan dari dapur yang indah ini. Karena mungkin saja, perubahan kecil akan membawa perasaan baru dan nyaman setiap harinya. Okey, bayangkan saja anda sedang duduk bersama saya di dapur kecil yang nyaman. Aku membuat secangkir teh panas, menaruhnya di atas meja, lalu menatap temanku dan tersenyum. Hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang tidak boleh dimasukkan ke dalam lemari es. Kedengarannya sederhana, namun anda akan terkejut kerana ternyata cara anda menyimpan makanan setiap hari bisa sangat mempengaruhi rasa, nutrisi, bahkan kesehatan anda dan keluarga. Pernahkah anda memperhatikan, kadang-kadang saya melakukan sesuatu tertentu kerana kebiasaan. Misalnya ketika saya membeli sesuatu dan langsung berdak menaruhnya di lemari es, kerana menurut saya itu akan awet dalam waktu lama. Namun sebenarnya tidak semua makanan cocok untuk lingkungan dingin. Ada masakan yang jika dibiarkan di luar dengan baik akan lebih enak, lebih bergizi dan ekonomis. Pembicaraan pertama, kentang. Pastinya rumah anda sudah memiliki beberapa umbi-umbian di pojok dapur atau di bawah wastafel. Kentang adalah makanan nasional, mulai dari menggoreng, memanggang, merebus, membuat sup. Setiap masakannya mudah. Tapi inilah kesalahan saya. Saya fikir jika sepanas ini memasukkan kentang ke dalam lemari es akan aman. Sampai saya mencicipi kentang tumbuk dan menemukan mengapa rasanya manis sekali dan agak hamba. Saat itulah saya menyadari bahawa di lingkungan yang dingin, pati dalam kentang berubah menjadi gula, menyebabkan rasa dan tekstur berubah total. Belum lagi, jika digoreng atau dipanggang dengan suhu tinggi, gula tersebut juga bisa membentuk zat yang kurang baik bagi kesehatan. Kan meneruskannya dengan menyimpan kentang di tempat yang kering, gelap dan sejuk, seperti di keranjang bambu, kantong kertas atau sudut meja dapur. Secara khusus, hindari meletakkannya di dekat bawang bombay, karena bawang bombay akan menyebabkan kentang lebih cepat berkecambah. Perubahannya kecil, namun perasaan saat memasak menjadi jauh lebih nyaman dan aman. Lalu muncullah tomat, buah yang tampaknya tidak berbahaya, namun sebenarnya sangat sensitif. Dulu saya menyimpan tomat di lemari es, berharap bisa bertahan lama, tapi saya selalu bertanya-tanya mengapa rasanya terus memudar dan ketika dimakan, rasanya tidak lagi manis dan lezat seperti saat pertama kali saya membelinya. Saya kemudian menyadari bahawa tomat membenci dingin. Selama berada di lemari es, proses pemasakan alaminya terganggu sehingga menyebabkan daging buah menjadi rapuh dan rasa kehilangan ciri khasnya. Belum lagi lycopene, antioksidan yang berharga, juga berkurang secara signifikan. Sejak itu, saya mengubah kebiasaan saya, membiarkan tomat pada suhu ruangan, batangnya menghadap ke bawah untuk membatasi dehidrasi. Kalau terlalu matang dan tidak bisa dimakan tepat waktu, saya taruh saja di lemari es, tapi ingat untuk mengeluarkannya lebih awal sebelum digunakan agar rasa aslinya bisa kembali. Perasaan makan tomat merah yang manis dan berair benar-benar terasa seperti hadiah kecil untuk hari itu. Bagaimana dengan bawang? Suatu kali saya meninggalkan bawang di lemari es, dan semua yang ada di pendingin mulai berbau familiar. Kaleng susu mentega dan bahkan yogurt sedikit berbau seperti bawang. Memang bawang bombaynya harum sekali, tapi kalau ditaburkan ke masakan lain, jadi tidak enak sama sekali. Selain itu, lingkungan yang dingin dan lembab membuat bawang bombay rentan lunak, berlendir, bahkan berjamur.
Dari sana, saya memilih untuk menyimpan bawang bombay di tempat yang berventilasi baik, di keranjang jaring atau kantong kertas, dan yang terpenting, terpisah dari kentang. Jika kedua sahabat ini berdekatan, mereka akan lebih cepat menghancurkan satu sama lain. Kalau sudah saya potong, saya simpan dalam kotak tertutup di lemari supaya tenang dan tidak khawatir baunya menyebar ke mana-mana. Ceritanya serupa dengan bawang putih. Siapa yang tak suka dengan aroma khas bawang putih saat ditumis dengan minyak panas, aromanya membuat seisi dapur terasa hangat. Namun jika anda tidak sengaja memasukkan seluruh umbi bawang putih ke dalam lemari es, mudah terlihat bawang putihnya bertunas, menjadi lunak bahkan berjamur. Perasaan mencabat setiap siung bawang putih dan membuatnya encer sungguh tidak menyenangkan sama sekali. Jadi saya belajar cara yang lebih sederhana untuk mengawetkannya. Masukkan bawang putih ke dalam kantong kertas di tempat kering di luar dapur agar bernafas secara alami. Jika anda perlu memotongnya terlebih dahulu, saya tetap menyimpannya dalam wadah kedap udara di lemari es, tetapi hanya menggunakannya dalam beberapa hari untuk menjaga rasa dan minyak esensial terbaik. Alpukat, ratu isi hidangan sehat. Dulu saya sering membeli alpukat hijau dan langsung menaruhnya di lemari es karena mengira akan tahan lama. Namun saat dikeluarkan, bagian luarnya empuk, bagian dalamnya masih keras, bahkan berwarna gelap. Alpukat sebenarnya sangat sensitif terhadap dingin. Terlalu dingin dan proses pemasakan terhenti, buah tidak pernah mencapai tingkat kekayaan yang diinginkan. Sejak itu, saya belajar sedikit trik. Biarkan mentega di luar sampai empuk. Lalu jika tidak langsung digunakan, masukkan ke dalam lemari es untuk disimpan 1-2 hari lagi. Kalau sudah dicincang, saya beri sedikit air jeruk nipis pada bagian yang dipotong dan bungkus rapat. Hasil, alpukat masih hijau, berlemak dan enak seperti yang diharapkan. Pisang, oh lupakan pisang. Sebenarnya pisang adalah cerita yang menarik. Suatu ketika, saya melihat pisang yang baru dibeli dan dimasukkan ke dalam lemari es. Namun keesokan harinya, kulitnya menjadi hitam. Saya berfikir, oh, sudah rusak dan hendak membuangnya. Namun ketika dikupas, bagian dalamnya masih keras, tajam dan belum matang. Saya baru mengetahui bahawa fenomena ini disebut chilling injury. Dingin menyebabkan kulit menjadi gelap tetapi usus belum matang. Pisang merupakan buah tropis sehingga sangat takut dingin. Dari sana, saya dah meninggalkan pisang di luar dan menggantungnya sebagai ventilasi. Kalau terlalu matang, saya kupas, potong cincin, masukkan ke dalam kotak dan bekukan. Nanti bisa diblender menjadi smoothie atau dibuat kue. Tidak ada limbah sama sekali. Lalu ada melon dan semangka, buah musim panas, lezat dan sejuk. Saya dulu berfikir, buah harus dingin agar enak. Namun pada melon utuh, suhu dingin menyebabkan melon kehilangan rasa manis dan kerenyahan alaminya. Suatu kali, saya menyimpan melon di lemari es sejak saya membelinya, dan rasanya hambar, kenyal, dan tidak harum. Ternyata melon membutuhkan waktu lebih lama untuk matang di bagian luarnya agar mencapai rasa manis yang maksimal. Dan yang lebih menarik lagi, bila ditinggalkan, jumlah vitamin C dan beta-karotennya semakin meningkat. Baru setelah dipotong, baru saya bungkus rapat dan masukkan ke lemari es untuk dimakan bertahap selama 3 ke 4 hari. Kedengarannya seperti banyak hal yang perlu diingat, namun sebenarnya sangat mudah. Amati saja sedikit, dengarkan sedikit, anda akan merasakan perbezaan yang jelas di setiap hidangan. Sesuatu yang istimewa terjadi. Ketika saya menjaga makanan saya dengan baik, saya juga belajar untuk lebih mencintai tubuh saya. Lalu rasa puas setiap habis makan, saat aromanya menyebar, saat indera pengecap terbangun, danlah dopamin kebahagiaan sejati. Setiap hidangan adalah hubungan antara anda dan alam, dengan keluarga anda dan dengan diri anda sendiri. Dan perjalanan itu terkadang dimulai dari hal kecil seperti jangan menaruh kentang di lemari es. Ada hal-hal kecil dalam hidup yang jika anda lebih memperhatikannya, segala sesuatu secara alami menjadi lebih menyenangkan. Cerita yang sama tentang cara kita menyimpan makanan. Tadinya saya pikir sederhana saja. Masukkan semuanya ke dalam lemari es, maka akan aman, tetap segar dalam waktu lama dan tidak rusak. Namun ada kalanya saya makan sepotong tomat dan merasa seperti hancur, atau sepotong roti yang suatu hari enak, namun keesokan harinya kaku dan kering. Saat itulah saya mulai bertanya-tanya,
Apakah saya tidak sengaja kehilangan kelezatan dan kebaikan makanan tersebut hanya kerana saya tidak mengerti apa yang dibutuhkannya? Dan tahukah anda, ternyata ceritanya bukan hanya soal rasa. Itu juga merupakan perasaan nyaman, sedikit kepuasan setiap kali anda membuka kotak bekal atau saat anda menyiapkan makan malam untuk orang yang anda cintai. Alpukat yang berlemak dan lembut di saat yang tepat bisa membuat mood anda jauh lebih baik. Sepotong roti yang lembut dan harum di pagi hari bisa membantu anda memulai hari dengan sedikit kegembiraan. Itulah dopamin, emosi positif yang sering kita abaikan, namun mempunyai pengaruh besar terhadap energi kita sepanjang hari. Sebenarnya tidak perlu mengubah sesuatu yang terlalu besar. Luangkan beberapa minit saja untuk belajar dan berlatihlah untuk berubah sedikit demi sedikit. Misalnya, suatu hari saya mencuba menggantung pisang di luar jendela daripada menaruhnya di lemari es seperti biasanya, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, kulit pisang matang secara merata, tidak menghitam dan terasa lebih manis. Atau seperti hari lain, saya menyimpan tomat di luar keranjang dengan batang menghadap ke bawah. Sesederhana itu, tetapi saat membuat salad, semua orang memujinya. Tiba-tiba saya menyadari bahawa ketika itu, saya tahu cara merawat barang-barang sekecil itu. Saya juga merawat diri saya sendiri, tidak perlu mewah, tidak perlu makan bersih atau gaya hidup sehat yang besar-besaran. Pelan-pelan saja, berikan perhatian lebih dan merasa lega karena anda melakukan hal-hal baik untuk diri sendiri setiap hari. Dan saya yakin anda juga bisa memulainya dari hari ini. Mulai dari cara anda menyimpan bawang bombay, meninggalkan alpukat di luar, atau memilih menggantung pisang daripada menyimpannya di lemari es. Semua hal kecil itu adalah cara saya memilih untuk hidup lebih penuh cinta dengan diri saya sendiri. Dari dapur kecil setiap hari. Terkadang perubahan kecil di dapur bisa memberikan kenyamanan seperti liburan singkat. Seperti saat anda menggigit tomat yang berair dan manis alami, bukan karena anda meninggalkannya di lemari es terlalu dini, atau saat anda merebus kentang dan masih mempertahankan rasa pedasnya, bukan rasa manis aneh yang disebabkan oleh degenerasi pati. Hal-hal kecil itu yang kelihatannya sepele membuatku merasa nyaman, merasa benar-benar melambat dan menjaga diri dengan lebih baik setiap hari. Saya percaya bahawa makan dengan benar tidak perlu rumit. Terkadang yang penting hanyalah meletakkan kembali keranjang bawang merah dan bawang putih di sudut dapur yang kering, atau membiarkan melon matang secara alami di atas meja alih-alih buru-buru menaruhnya di lemari. Kebiasaan-kebiasaan yang terkesan sederhana ini, jika dilakukan secara rutin, akan membantu tubuh terasa lebih ringan dan semangat lebih segar. Begitulah cara saya menemukan keseimbangan, memelihara bagian dalam sekaligus menciptakan ruang hidup yang menyenangkan. Dan mungkin perjalanan bermakan yang benar, hidup sehat, tidak dimulai jauh-jauh hari, tapi sejak saya membuka lemari, melihat kembali apa yang harus disimpan dan apa yang sebaiknya dibiarkan.